Insya Allah kita hitung ya. 1, 2, 3. Bismillah. Bagi peruqyah di sini kalimat ini kalimat yang wajib, yang harus diucapkan, yang harus dihafal dan dipahami. Ya, karena dengan kalimat ini seorang dukun bisa tunduk di hadapan Nabi. Ya, seorang dukun bisa tunduk di hadapan Nabi. Ya, yang harus kita pahami bahwa kita hadir di sini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah, sebagai perantara. Mungkin kalau komunitas lain menganggap wali-wali Allah, tapi kita tidak sejauh itulah. Ya, kita hanya sebagai wasilah saja. Ya, orang datang kepada kita, kemudian dia minta doa dari kita, ya kan? Kemudian kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, dengan istilah yang kita kenal adalah bertawasul. Ya, ini penting sekali, kaidah tawasul yang harus kita pahami. Ya, orang datang kepada kita, dia minta didoakan, kemudian kita meminta kepada Allah. Ya, yang banyak yang salah kaprah juga di masyarakat. Ya, orang datang kepada peruqyah, mungkin kepada kiai, kepada apa lagi, ulama. Ya. Tapi ada yang bukan minta kepada Allah, ya, tapi minta kepada siapa? Khodam, ya, minta kepada khodam, ya, dianggap dari golongan malaikat, padahal salah kaprah. Ya. Khodam yang diundang dari golongan jin. Ya. Nah, terus kemudian juga kita mengajarkan kepada kaum muslimin, ya, bahwa yang terbaik, ya, yang terbaik adalah berdoa sendiri. Atau dengan metode yang kita kenal dengan tawakal. Dia tidak perlu datang kepada siapapun, ya. Tidak perlu datang ke peruqyah, tidak perlu datang ke kiai, ya. Tapi dia langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita kenal dengan yang namanya apa? Kalau dia langsung minta kepada Allah, tawakal. Ya. Baik, ikhwah semuanya, ya. Ruqyah syariah ini banyak metodenya yang kita lihat di masyarakat. Ya, bahkan, ya, ruqyah ini ada yang bermacam-macam, ya, campur aduk, ada yang sir, ya, dan ada yang syar'i. Namun yang syar'i saja banyak metodenya kalau kita lihat, ya, di media sosial, di YouTube. Ya. Ada yang hanya colek saja sudah kesurupan, ya. Ada yang perintah ayo muntah, ya. Ada yang menggunakan jari telunjuk dibacakan, ya. Ada yang tepuk-tepuk, ya. Banyak sekali metode yang dipraktikkan oleh para peruqyah syariah, ya. Namun pada dasarnya rehab hati insya Allah menampilkan konsep di mana ketika seorang sembuh dimulai dari tazkiyatun nafs, itu membersihkan jiwanya. Ya, dimulai dari membersihkan jiwanya. Kemudian apa yang tujuan yang dicapainya? Mengembalikan fitrahnya. Ya. Insya Allah itu kesembuhan yang benar-benar ketika seorang itu kembali pada fitrah. Ya, kita akan dapatkan bahwa seorang mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Ya. Nah, apabila semuanya, namun harus diingat. Ya, kehadiran kami di sini bukan sekedar menjadi kita sebagai roki atau penyembuh, ya, tapi kita mengumpulkan orang-orang yang siap untuk melanjutkan estafet dakwah tauhid dan sunnah ini yang paling penting. Ya, kita hadir di sini bukan untuk diri kita, tapi untuk generasi selanjutnya. Ya, kita mengajarkan kepada anak cucu kita tentang sunnah ruqyah syariah ini. Kenapa? Yang penting ini karena nanti pada akhir zaman, ya, masalah ini tidak akan pernah selesai. Akan datang fitnah-fitnah yang lebih buruk lagi. Datangi para dajjal, di mana dajjal ini akan membawa sihir yang seorang pun tidak bisa terhindar dari sihir. Maka bahkan Nabi SAW memerintahkan ikat istri kalian, ikat anak-anak kalian untuk tetap di rumah ketika datang fitnah dajjal. Ya. Kita yang ada di sini mempersiapkan
diri kita, bahkan menyiapkan anak-anak kita, generasi kita nanti, terus ilmu yang diwariskan agar nanti pada akhir zaman nanti kita siap, bukan hanya dengan fisik tapi juga dengan ilmu yang kita bawa. Ya. Surat Al-Kahfi ya dihafalkan dan disarankan kepada anak kita, kepada cucunya nanti ya, 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 ya, untuk melawan fitnah-fitnah Dajjal. Ya, kita bayangkan nanti ya, sekarang para tukang sihir ya, paranormal, orang-orang sakti, para dukun ya, mendapatkan posisi yang penting, mendapatkan legalitas ya. Maka ya, insya Allah teman-teman semuanya harus berjuang ya, harus berjuang semuanya nanti ya, walaupun tanpa perlu ada legalitas ya. Supaya apa? Supaya ilmu ini, ruqyah syariah ini ya, tazkiyatun nafs ini terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Ini yang terpenting ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita semua bisa istiqomah menjalankan amanah ini ya. Jangan kejar sertifikat dari kita, tapi kejar sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah orang yang memang diamanahkan ya. Seperti itu. Baik, ikhwan semuanya, kita akan coba melihat histori dan sejarah dari dalil-dalil Al-Qur'an ini ya, di mana bahwa kalau sini banyak peruqyahnya mungkin udah paham ya. Sudah paham sekali dengan dalil-dalil ruqyah. Kemudian kalau buat yang baru belajar ya, mungkin harus dipahami ya. Ada dalil Al-Qur'an dan juga dalil hadis-hadis Rasulullah SAW ya. Namun histori yang paling penting kita perhatikan bahwa ya, insya Allah ruqyah ini sampai akhir zaman sangat dibutuhkan ya, banyak orang yang terkena sihir. Nah, kembali lagi pada historinya ya, maka yang harus kita perhatikan, kalau teman-teman di sini pernah melihat ya, Auf bin Malik ya, seorang sahabat radhiyallahu an yang ketika Rasulullah SAW mengatakan inna ruqya wa tama'im wa tiwalah syirkan ya, sungguhnya ruqyah itu, kemudian ya, jampi-jampi, jimat, kemudian apalagi tiwalah yang digantungkan ya, adalah syirik ya. Kemudian datang sahabat Auf bin Malik kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa kami ini adalah punya profesi pekerjaan sebagai peruqyah, sebagai pengobat ya. Bagaimana dengan kami ya? Maka Rasul mengatakan tidak mengapa ruqyah itu asal tidak ada unsur kesyirikannya ya. Nah, mungkin hadis ini akan kita terlihat ya, hadis yang asbabul wurudsnya turun di mana? Di Madinah ya. Nah, ada sebuah histori yang lebih menarik lagi yang harus kita pahami dari hadis riwayat Muslim ya, ketika Nabi masih berada di Mekah, masih mendakwahkan Islam ini, baru 1 persatu pengikutnya ya, belum banyak ya. Masih difitnah, masih dibully ya, dihujat dakwahnya ya, bahkan dibilang orang gila ya, orang-orang majnun ya, sampai kabar ini terdengar oleh seorang yang berprofesi sebagai penyembuh ya, tabib di zaman itu ya, di Fatu Mekah. Sebelum Fatu Mekah ya, sebelum Madinah juga, masih awal di Mekah ya. Kemudian ya, ada seorang yang menjadi sahabat ya, yang berproses seperti dukun ya, atau penyembuh atau tabib ya, bernama Dimad Al-Asdi ya, dari kaum atau Bani Asdi ya. Dalam sejarahnya ya, suatu saat beliau mendengar ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad SAW ya, terdengar di kota Mekah
yang memiliki penyakit jiwa, ya, karena tersebar di kalangan, ya, masyarakat bahwa Rasulullah SAW, ya, adalah orang gila, ya, fitnah-fitnah ini. Kemudian Dimat, ya, bertanya kepada masyarakat di Mekah, saya akan menyembuhkannya, ya, saya akan mengobatinya, tunjukkan di mana orangnya, ya. Kemudian berangkatlah Dimat asal Al-Fas ini, ya, menuju Mekah. Dan ketika tiba di Mekah, ya, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, ya. Apa yang dikatakannya? Ya Muhammad, ya, katakan padaku, ya, sungguhnya aku adalah seorang dokter, seorang tabib, ya, yang bisa menyembuhkan orang-orang gila, ya. Kemarilah biar aku kesembuhkan kamu, katanya, ya. Kemudian setelah mendekat, Dimat mengatakan, ucapkan sesuatu kepadaku, katanya. Maka tidak ada satupun kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW melainkan kalimat khutbatul hajj, ya, khutbatul hajj. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina. Ya, sampai selesai Rasulullah katakan. Kemudian Dimat mengatakan lagi, ulangi lagi perkataanmu, ya, diucapkan lagi kalimat yang sama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya, sampai 3 kali, ya, diucapkan kalimat ini. Dimat mengatakan, tidak pernah saya mendengarkan kalimat seperti ini dari para dukun, ya, dari para pengobat, para ahli syair, ya. Kemudian berikan tanganmu, maka aku akan berbaiat. Ya, Dimat langsung tersungkur, ya, tersungkur, kemudian mengulurkan tangannya kepada Nabi bahwa dia masuk Islam, ya, diajarkan untuk mengucapkan syahadat, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, jadi kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ini kalimat yang luar biasa. Mungkin kita sering dengar di khutbah Jumat, ya. Bagi peruqyah di sini, kalimat ini kalimat yang wajib, yang harus diucapkan, yang harus dihafal dan dipahami, ya. Karena dengan kalimat ini seorang dukun bisa tunduk di hadapan Nabi, ya.